Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak ibu sudah masuk di kelas 1 SMK. Pelajaran Bahasa Indonesia, bab yang pertama itu adalah menyusun laporan hasil observasi. Tentunya, sebelum anak-anak ibu masuk ke SMK, anak-anak ibu akan mencari tahu tentang SMK yang akan dipilih. Ya, setelah mencari tahu, anak-anak ibu akan pergi ke SMK yang akan dipilih. Ya, ketika anak-anak ibu pergi ke SMK yang akan dipilih, anak-anak ibu akan melakukan observasi. Ya, melakukan observasi, atau sering kita sebut itu adalah pengamatan. Ya, nah sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana menyusun laporan hasil observasi. Tentunya setelah mempelajari ini nanti diharapkan anak-anak ibu pasti bisa menyusun laporan hasil observasi. Sebelumnya nanti kita akan mempelajari tentang apa itu observasi, fungsi laporan hasil observasi, strukturnya, kaidah kebahasaannya, dan kesalahan bahasa yang sering terjadi dalam laporan hasil observasi, dan contoh laporan hasil observasi serta langkah-langkah membuat laporan hasil observasi. Kita mulai dari yang pertama. Apa itu laporan hasil observasi? Ya, selain menuju SMK, anak-anak ibu tentunya pernah disuruh atau pernah melakukan pengamatan ketika bersama guru-guru TK atau guru-guru SMP dan MTS atau yang lainnya, disuruh ke kebun binatang, ke museum, ke Istana Maimun dan lain-lainnya. Ya, jadi apa itu laporan hasil observasi? Ya, apa itu observasi? Menurut KBBI, observasi itu adalah peninjauan secara cermat. Peninjauan secara cermat. Ya, peninjauan secara cermat. Atau sering tadi kita sebutkan bahwa observasi itu adalah pengamatan. Secara umum, observasi itu adalah suatu tindakan mengamati apakah itu sesuatu atau seseorang dengan cermat untuk mendapatkan informasi. Untuk mendapatkan informasi atau untuk membuktikan kebenarannya. Jadi jelas tadi bahwa observasi itu adalah peninjauan atau pengamatan apakah dia terhadap sesuatu atau seseorang dengan cermat, ya, untuk mendapatkan informasi atau untuk membuktikan kebenaran. Ya, ketika ada orang menceritakan di sana terjadi kebakaran, kita melihat ke sana. Nah, itu berarti kita melakukan observasi kita untuk membuktikan kebenarannya. Untuk apa kita mempelajari hasil observasi ini? Ya, fungsi laporan hasil observasi yang pertama itu ada melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Ya, ketika ingin melakukan penelitian, misalnya kita disuruh untuk melakukan observasi terlebih dahulu, jadi kita akan melaporkan tanggung jawab sebuah tugas. Ya, yang kedua, menjelaskan dasar penyusunan kebijakan, keputusan dan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Kemudian yang ketiga, sebagai sarana untuk pendokumentasian. Sekarang dengan zaman yang canggih, sering ketika melakukan observasi atau melihat suatu kejadian, mengamati sebuah kejadian, kita mendokumentasikannya, foto. Ya, selanjutnya sebagai sumber informasi terpercaya. Bagaimana dia akan menjadi sebagai sumber informasi yang terpercaya? Dengan memberikan bukti, apakah dia berupa foto, video, atau catatan yang lainnya. Ya, itu dia tadi ada 4 fungsi laporan hasil observasi. Kita masuk struktur laporan hasil observasi. Ya, struktur laporan hasil observasi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Pernyataan umum. Ya, bagian yang pertama itu pernyataan umum dijelaskan dulu. Ya, atau dibuka dia dengan
hal-hal umum tentang objek yang dikaji ya. Jadi di bagian pernyataan umum itu adalah bagian pembuka atau pengantar, hal umum tentang objek yang dikaji. Setelah dijelaskan hal umumnya, nanti akan dijelaskan bagian-bagiannya. Nah, di deskripsi bagian ini dijelaskanlah nanti secara detail. Jadi, ada penjelasan secara detail ya mengenai objeknya. Dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat ya. Di deskripsi manfaat ini tentunya setiap objek itu memiliki manfaat. Dijelaskan manfaatnya. Ibu kasih contoh. Ketika anak-anak ibu akan memilih jurusan teknik kendaraan otomotif, otomatis anak-anak ibu akan bertanya, apa sih yang dimaksud dengan teknik kendaraan otomotif itu? Nah, bagian-bagian dari teknik kendaraan otomotif itu apa saja? Di deskripsi bagiannya. Dan manfaat setelah masuk SMK, setelah mempelajari tentang otomotif, apa manfaatnya? Ya, jadi tadi dijelaskan pernyataan umumnya dulu, apa itu teknik kendaraan otomotif, apa saja bagian-bagiannya, kemudian apa saja manfaatnya. Udah selesai. Itulah dia tadi struktur dari laporan hasil observasi ya. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan. Yang pertama, kata serta prasa, verba, dan nomina ya. Kata, tentunya anak-anak ibu tahu apa itu kata. Kemudian ada prasa, verba, dan nomina. Apa itu perbedaan antara kata dan prasa? Kata dan prasa itu berbeda ya. Kata itu berbentuk morfem atau morfem bebas, yaitu satuan bahasa terkecil. Apakah dia memiliki arti atau tidak? Ya, sedangkan prasa ini tadi adalah kata. Sedangkan prasa itu adalah gabungan beberapa unsur, tidak memiliki melebihi batas fungsi. Jadi tidak memiliki batas subjek, apakah dia predikat dan lain-lainnya. Prasa itu dia hanya gabungan beberapa unsur, tapi tidak melebihi batas fungsi ya. Perhatikan contoh berikut. Wayang. Wayang ini adalah kata, dan lebih tepatnya ini adalah kata benda, wayang. Ini disebut dengan kata. Lalu prasanya adalah wayang itu sebagai seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Atau bisa juga prasanya sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Atau bisa juga prasanya sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Ya. Itu dia tadi contoh dari prasa nomina ya. Bisa saja kita buat, atau contoh yang lainnya adalah spidol misalnya. Tentunya anak-anak ibu tahu apa itu spidol ya. Spidol itu ya alat tulis itu di whiteboard ya. Nah, spidol itu adalah kata bendanya tadi atau nominanya. Kita membuat prasanya. Prasanya adalah alat tulis yang ujungnya lunak. Dipakai untuk menulis di kertas, papan, dan sebagainya. Ya, jadi spidol ini tadi adalah nominanya. Sedangkan alat tulis yang ujungnya lunak dipakai untuk menulis di kertas, papan, dan sebagainya ini ya, atau kita buat lagi menjadi spidol itu ada yang berwarna hitam, biru, merah, dan lain-lainnya. Ini termasuk ke dalam bagian prasa ya. Itu tadi nomina dengan prasa. Kita masuk yang verba dan prasa. Verba itu adalah kata bekerja ya. Kemudian ada prasanya. Misalnya kata menetapkan. Menetapkan, kita buat prasanya menjadi sebuah kebijakan. Menetapkan sebuah kebijakan. Jadi sebuah kebijakan ini adalah frasa, atau tadi disebutkan tidak melebihi satu
fungsi, apakah dia subjek atau predikat. Disesuaikan dengan keadaan. Jadi dengan keadaan ini adalah frasanya, sedangkan menetapkan, disesuaikan ini adalah verbanya, kata kerjanya ya. Kita ambil contoh yang lain. Belajar. Belajar itu adalah kata kerja atau verba ya. Aktivitas saya sehari-hari. Aktivitas sehari-hari. Ini tidak melebihi batas satu fungsi tadi. Jadi belajar di sini adalah verbanya, sedangkan aktivitas saya sehari-hari ini sebuah frasanya. Sudah paham ya anak-anak ibu ya? Kita lanjut ke afiksasi ya. Afiksasi itu adalah proses pengimbuhan ya, atau kata bentukan yang mendapat imbuhan. Ada juga dia berupa reduplikasi ya. Ada afiksasi, ada reduplikasi atau pengulangan, dan pemajemukan ya. Kata yang mendapat proses pengimbuhan ini dapat berubah jenisnya ya, dapat berubah jenisnya. Misalnya dia dari verba berubah menjadi nomina. Contohnya minum. Minum itu adalah kata kerja. Setelah mendapat akhiran an, maka dia berubah menjadi kata minuman, artinya adalah benda yang diminum, berubah menjadi nomina. Ya. Suatu kata dasar dapat berubah menjadi verba jika mendapat imbuhan me, be, di, bahkan ter, dan kean. Sementara itu, kata dasar yang sama berubah menjadi nomina jika berembuhan pe, per, an, atau kean. Ya. Kita perhatikan contohnya. Kata dasar makan ya, mendapat imbuhan me, maka akan berubah menjadi kata berimbuhan memakan. Jenisnya tetap menjadi verba ya. Kata dasar makan ini adalah verba, tapi berubah lagi menjadi verba. Memakan berarti itu adalah kata kerja ya. Kemudian tulis, bisa dia berubah menjadi me, tapi t-nya berubah menjadi n. Berubahlah dia menjadi imbuhan, kata berimbuhan menulis. Menulis berarti itu adalah verba atau kata kerja ya. Kita lanjut dengan imbuhan be. Kata dasar renang misalnya mendapat imbuhan be. Jadi kata berimbuhannya adalah berenang. Berenang itu termasuk ke dalam kata kerja atau verba. Lanjut dengan imbuhan be, asal misalnya. Kata dasar asal itu menyatakan keadaan ya. Berasal itu adalah kata kerja. Kita lanjut dengan di ya. Sebut misalnya. Kata dasar sebut itu adalah kata kerja. Setelah mendapat awalan di, berubah menjadi kata berimbuhan disebut, dan ini termasuk ke dalam kata kerja. Kemudian ter, kata dasarnya kenal. Mendapat imbuhan ter, berubah dia menjadi kata terkenal, itu berarti menyatakan verba. Jadi tadi disampaikan bahwa imbuhan me, be, ber, di, atau ter, kean itu bisa berubah menjadi verba ya. Kita lanjut dengan kean. Kean ini tadi disebutkan di atas bahwa kean ini bahkan terkadang ter dan atau kean. Jadi kean ini bisa dia berubah menjadi verba atau bisa juga berubah menjadi nomina. Kata mampu misalnya mendapat awalan akhiran kean, imbuhan kean, berubah menjadi kemampuan. Kemampuan kean di sini berubahlah dia menjadi nomina. Sementara mampu tadi artinya adalah jenis katanya adalah verba. Ya. Jadi dari verba berubah menjadi nomina. Kita lanjut dengan tadi imbuhan pe atau pen, pe atau per, kemudian akhiran an, dan terkadang ini tadi kean ya.
Kita mulai dari imbuhan pe. Pe dengan kata dasar dagang misalnya berubah menjadi pedagang, artinya adalah orang yang berdagang. Orang berarti itu adalah nomina. Ya. Kemudian tulis. Tulis itu adalah kata kerja. Berubah dia menjadi P, T-nya berubah menjadi N. Jadi penulis. Penulis berarti adalah orangnya. Berarti termasuk ke dalam nomina, ya. Dagang tadi adalah verba, berubah menjadi nomina. Tulis tadi adalah verba, berubah menjadi nomina, ya. Kita lanjut dengan pe dengan berubah menjadi ver. Misalnya kata dasar rusak. Itu adalah kata sifat, ya, rusak. Berubah dia menjadi imbuhan, kata berimbuhan perusak. Perusak berarti adalah orang atau alat yang merusak, termasuk ke dalam nomina, ya. Kemudian tadi akhiran an. Akhiran an. Kalau dia mendapat akhiran an berarti itu menyatakan hasil. Misalnya kata dasar tulis. Kata berimbuhannya adalah tulisan. Berarti itu adalah hasil yang ditulis. Hasil yang ditulis berarti itu menyatakan nomina. Jadi jelas tadi ya, anak-anak ibu ya. Apabila dia mendapat imbuhan me, men, be, ber, di, atau terkadang ter dan ke an bisa berubah menjadi verba. Sementara pe, pen, ver, pe, akhiran an, ke an bisa dia berubah menjadi nomina. Itu dia tadi afiksasinya, ya. Kita lanjut dengan kalimat definisi dan deskripsi. Apa itu definisi dan apa itu deskripsi? Sering kita mendengar kata definisi dan deskripsi. Definisi itu adalah pengertian. Ya. Tahu tadi disebutkan itu adalah rumusan tentang ruang lingkup. Dan ciri-ciri suatu konsep. Yang menjadi pokok pembicaraan. Nah, di bagian definisi ini sering kita menggunakan kata adalah, ialah, yaitu, merupakan, ya, kata-kata yang menandakan itu adalah sebuah definisi. Di bagian definisi ini dijelaskan dia secara umum, ya. Ini secara umum. Contohnya, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan. Wayang adalah seni pertunjukan yang ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Jadi menggunakan kata adalah, ya. Di sini ada dia pengertian, ada dia rumusan tentang ruang lingkupnya dan ciri-ciri suatu konsepnya. Ya, ini dia seni pertunjukan. Ya. Misalnya lagi, SMK Negeri 2 Medan merupakan sekolah kejuruan teknik. SMK Negeri 2 Medan merupakan sekolah kejuruan teknik dengan jurusan teknik mesin, teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, ya, teknik konstruksi bangunan, teknik gambar, instalasi listrik, dan lain-lainnya, ya. Jadi, menggunakan kata merupakan tadi dan dia berupa pengertian atau rumusan tentang ruang lingkupnya, ya. Itu dia definisi. Kita lanjut dengan deskripsi. Deskripsi ini pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas. Jadi di bagian deskripsi ini dipaparkan dia secara jelas atau terperinci. Biasanya setelah membaca teks atau kalimat deskripsi kita akan bisa seolah-olah melihat, seolah-olah mencium, seolah-olah jelas-jelas ada di
depan mata kita, karena di bagian deskripsi ini dijelaskan secara spesifik dan dia membicarakan secara khusus. Nah, kalau tadi di bagian definisi itu secara umum, di bagian deskripsi itu dijelaskan secara khusus, ya. Contohnya, wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata, diberi warna sesuai dengan kaidah pulasan wayang pendalangan, diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gapit. Jadi seolah-olah kita melihat wayangnya karena diambil dari tadi kulit kerbau, warnanya yang dipulas dengan wayang pendalangan, ya, seolah-olah kita melihatnya. Itu dia tadi deskripsi. Kita lanjut kalimat simpleks dan kompleks, ya. Kalimat simpleks ini kalimat yang memiliki satu klausa. Memiliki satu klausa. Atau sering kita sebut itu adalah kalimat tunggal, ya. Contohnya, ada beberapa ragam jenis topeng di museum ini. Ya, beberapa jenis topeng ini adalah subjeknya. Ada itu adalah predikatnya. Jadi hanya terdiri dari satu klausa tadi, satu subjeknya, satu predikatnya. Itulah tadi yang disebut dengan kalimat simpleks. Ya, kelelawar merupakan hewan unik. Jadi ada satu subjeknya, kemudian ada satu predikatnya, dan itulah yang disebut dengan kalimat simpleks. Wahyu adalah siswa kelas 10 TKRU 2, ya. Wahyu adalah, ini adalah keterangan dari predikatnya, frasa predikatnya. Satu subjek dan satu predikat ini termasuk ke dalam kalimat simpleks. Sudah paham, ya? Kita lanjut dengan kalimat kompleks. Kalimat kompleks atau kalimat majemuk itu adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Jadi ada dua atau lebih klausanya, ya. Kalimat kompleks ini kita bagi lagi menjadi dua bagian, ya. Yang pertama kita sebut itu adalah kalimat majemuk setara. Yang kedua kita sebut itu adalah kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara ini penggabungan dua klausa tetapi kedudukannya sederajat, ya. Dua klausa dan sederajat. Sering digunakan konjungsi dan, atau, tetapi, melainkan, bahkan, karena, meskipun, ya. Kemudian kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat ini kedudukannya tidak sederajat. Kalau tadi kalimat majemuk setara sederajat, kalimat majemuk bertingkat kedudukannya tidak sederajat. Ya, tidak disederajat. Ada anak kalimatnya dan ada induk kalimatnya. Induk kalimat adalah kalimat intinya, sedangkan anak kalimat sebagai pelengkapnya. Kita kasih contoh. Kalimat majemuk setara. Dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Jadi tadi ada konjungsi yang menyatakan sederajat. Kalimatnya sebenarnya ada dua. Wayang berfungsi menghibur. Wayang berfungsi menghibur. Ini kalimat yang pertama. Ya, kemudian kalimat yang kedua, wayang berfungsi mendidik. Wayang berfungsi mendidik. Nah, ini dia kalimat yang kedua. Konjungsinya adalah dan. Jadi wayang berfungsi menghibur dan kalimat wayang berfungsi mendidik kedudukannya sederajat. Ya, ada dua klausa dan kedudukannya sederajat. Kita perhatikan contoh yang lainnya. Ayah pergi ke kantor, sedangkan adik
pergi ke sekolah. Jadi, ayah pergi ke kantor, adik subjeknya pergi ke sekolah. Ya, ada dua kalimatnya. Kalimat ayah pergi ke kantor, adik pergi ke sekolah. Tadi dijelaskan bahwa kalimat majemuk setara itu ada dua klausa, kemudian kedudukannya sederajat. Ayah pergi ke kantor, satu klausa. Adik pergi ke sekolah, dua klausa. Kedudukannya sederajat. Konjungsinya adalah sedangkan. Ya, itu dia kalimat majemuk setara. Kita lanjut dengan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat tadi kedudukannya tidak sederajat. Ya, bertingkat, ya. Ada yang berfungsi sebagai anak kalimat dan ada yang berfungsi sebagai induk kalimat, ya. Keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut. Ini subjeknya, predikatnya. Karena, nah ini dia konjungsinya, konjungsi yang menyatakan bertingkat. Kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama, ya. Ini predikatnya, ini keterangannya. Jadi ada dua klausa, ini klausa yang pertama, ini klausa yang kedua, dan kedudukannya tidak sama atau bertingkat. Ini sebagai induk kalimatnya dan ini sebagai anak kalimatnya. Tahu klausa bawahan tadi atau penjelas. Ya, kita ambil contoh yang lain. Pak Edo rela bekerja lembur hingga larut malam supaya mendapatkan uang tambahan. Jika diperhatikan, coba perhatikan, Pak Edo sebagai subjeknya tadi rela bekerja lembur, predikat, ya, hingga larut malam, ini tadi keterangan. Kemudian supaya, ini adalah konjungsinya, mendapatkan uang tambahan, ya. Supaya dia itu sebenarnya ada subjeknya di sini. Ada subjeknya yaitu kata dia, ya. Supaya dia ini sebagai subjeknya, kemudian mendapatkan predikat uang tambahan tadi keterangannya. Jadi ada dua klausa. Klausa yang pertama tadi adalah Pak Edo rela bekerja lembur. Klausa yang kedua adalah dia mendapatkan uang tambahan, ya. Dua klausa tetapi kedudukannya tidak sama. Intinya adalah Pak Edo rela bekerja lembur. Inilah yang disebut tadi sebagai induk kalimatnya, sementara yang ini sebagai anak kalimatnya. Jadi jelas ya, kalimat majemuk bertingkat tadi ada dua klausanya dan kedudukannya tidak sederajat. Kita lanjut bagian yang E, kesalahan bahasa teks laporan observasi. Ada dua kesalahan yang sering terjadi ketika kita menuliskan laporan hasil observasi. Kesalahan yang pertama itu adalah penggunaan huruf kapital. Ya, penggunaan huruf kapital. Sering kita menuliskan huruf kapital yang salah. Dan kesalahan yang kedua itu adalah penggunaan kata di dan ke sering terjadi kesalahan. Kita harus membedakan yang mana di dan ke sebagai imbuhan dan yang mana di dan ke sebagai kata depan. Tentunya apabila di dan ke sebagai kata depan penulisannya dipisah dan imbuhan di dan ke penulisannya disatukan, ya. Di dan ke sebagai kata depan penulisannya dipisah. Perhatikan contoh berikut ini. Suku Baduy dalam dikenal sangat taat mempertahankan adat istiadat dan warisan nenek moyangnya. Suku Baduy berdasarkan Puebi, ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang dulu sering kita sebut itu adalah EYD, ejaan yang disempurnakan. Penulisan kata suku, huruf pertama yang menandakan nama bangsa, nama bahasa, ya, kemudian nama suku itu harus huruf besar. Jadi suku, S ini adalah huruf pertama dalam sebuah kalimat. Baduy, B-nya ini seharusnya adalah huruf besar, ya.
huruf kapital. Suku Baduy Dalam dikenal, ya. Dikenal ini apakah dia menyatakan sebuah imbuhan, satu imbuhan atau kata depan? Menyatakan imbuhan. Nah, jika menyatakan imbuhan berarti dikenal ini penulisannya disatukan. Dikenal sangat taat mempertahankan adat istiadat dan warisan nenek moyangnya. Mereka memakai pakaian yang berwarna putih yang tidak berkerah, mengenakan ikat kepala, serta membawa golok. Suku ini melarang warganya memakai pakaian modern. Kemanapun bepergian mereka tidak menggunakan kendaraan, bahkan tidak memakai alas kaki. Mereka juga dilarang. Dilarang di sini menyatakan kata depan atau imbuhan? Ya, menyatakan imbuhan. Berarti dilarang ini penulisannya disatukan. Dilarang menggunakan benda-benda modern seperti HP, televisi, dan sebagainya. Untuk bepergian kemanapun, termasuk ke desa. Nah, ini menyatakan kata depan atau kata yang menyatakan tempat. Berarti ke desa itu harusnya penulisannya dipisahkan. Ke desa terdekat, mereka harus berangkat secara berkelompok. Ya, kita perhatikan contoh laporan hasil observasi berikut. Kita akan menganalisis strukturnya dan kita akan memperbaiki kesalahan bahasa teks laporannya. Sampah. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah dapat bersumber dari alam manusia, konsumsi nuklir, industri, dan pertambangan. Sampah di bumi ini akan terus bertambah selama masih ada kegiatan yang dilakukan oleh manusia maupun alam. Berdasarkan sifat dan bentuknya, sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan dan biasanya mudah membusuk. Contoh sampah organik adalah sisa makanan, sayuran, dan daun-daunan. Sampah ini dapat diolah menjadi kompos. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah diuraikan atau undegradable. Contoh sampah anorganik adalah plastik, kayu, kaca, dan kaleng. Dewasa ini, sampah semakin bertambah terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Perlu disadari bahwa pelestarian lingkungan hidup bukanlah tanggung jawab pemerintah saja, tetapi tanggung jawab kita semua. Laporan hasil observasi ini kita analisis strukturnya. Struktur yang pertama adalah pernyataan umum, ya. Jadi dari sampah merupakan sampai dua jenis, sampah organik dan anorganik ini adalah pernyataan umum. Ini struktur yang pertama. Ya, pernyataan umum. Kemudian struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Ada dua tadi bagian dari sampah, sampah organik, ya, sampah organik dan sampah anorganik. Dijelaskan di paragraf kedua. Paragraf yang kedua ini termasuk ke dalam deskripsi bagian, ya. Itu dia strukturnya. Kemudian yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Jadi mempelajari sampah ini kita mengetahui bahwa sampah itu bukanlah tanggung jawab pemerintah saja, tetapi tanggung jawab kita semua. Dan ini termasuk ke dalam deskripsi manfaat. Ini dia tadi struktur laporan hasil observasinya. Kemudian kita memperhatikan yang mana kalimat definisi dan yang mana kalimat deskripsi. Kalimat definisi adalah kalimat yang berisi penjelasan. Perhatikan paragraf yang pertama, ya. Makna sampah. Sampah merupakan, nah, sampah merupakan ini termasuk ke dalam kalimat definisi. Ada lagi yang lain? Ada, ya. Sampah organik adalah, ini adalah kalimat definisi tadi. Kemudian sampah anorganik merupakan, ini adalah kalimat definisi. Kemudian kalimat deskripsi yaitu pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas, ya, atau berupa dia uraian, ya. Jadi sampah itu bersumber dari manusia. Sampah itu bersumber dari alam, manusia, konsumsi nuklir, industri, dan pertambangan. Ini termasuk ke dalam kalimat deskripsi. Ada uraian pemaparan lebih spesifik, ya, tentang sampah tadi, ya. Kita lanjut ke bagian penggunaan bahasa. Kesalahan penggunaan bahasa, ya. Kita perhatikan paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama ada dua kesalahan tadi. Yang pertama,
penggunaan huruf kapital, kemudian penggunaan kata di dan ke sebagai imbuhan dan di dan ke sebagai kata depan, ya. Di dan ke sebagai imbuhan dan di dan ke sebagai kata depan. Perhatikan paragraf yang pertama, di bumi. Di bumi ini menyatakan imbuhan atau menyatakan kata depan? Ya, kata depan menyatakan tempat. Jadi seharusnya di bumi ini penulisannya dipisah. Di bumi, ya. Kita perhatikan lagi huruf kapital di paragraf yang pertama. Ya, benar sekali. Organik dan anorganik. Organik dan anorganik ini seharusnya hurufnya bukan huruf kapital. Organik O-nya tidak huruf kapital karena bukan huruf pertama sebuah kalimat, ya. Jadi ini terjadi kesalahan organik dan anorganik. Harusnya ditulis biasa saja, ya, semuanya bukan huruf kapital. Kita perhatikan lagi paragraf yang kedua. Kesalahan yang terjadi penulisan di paragraf yang kedua adalah sampah ini dapat diolah. Diolah ini menyatakan imbuhan. Di yang menyatakan imbuhan berarti penulisannya seharusnya digabungkan. Jadi bukan dipisah seperti ini, ya. Kita lanjut paragraf yang kedua lagi. Masih ada penulisan huruf kapital anorganik. Anorganik seharusnya hanya huruf bukan huruf kapital, ya. Selanjutnya paragraf yang ketiga. Di paragraf yang ketiga kesalahan penulisan huruf kapital di kota-kota besar. Penulisan kota apabila diikuti dengan tempat menurut PWB maka hurufnya huruf kapital. Kota Jakarta, kota Medan. Akan tetapi hanya mengatakan kota-kota besar ini seharusnya bukan huruf kapital. Ini dia kesalahannya. Kota-kota. Ya. Selanjutnya, kesalahan yang terjadi penulisan huruf kapital di paragraf yang ketiga adalah bukanlah tanggung jawab pemerintah saja. Pemerintah P-nya seharusnya bukan huruf kapital karena bukan awal kalimat, ya. Itu dia kesalahan yang terjadi. Kesalahan bahasa yang ada dalam laporan hasil observasi yang berjudul sampah. Kita lanjut langkah-langkah menyusun laporan hasil observasi. Output dari pelajaran ini adalah kita akan menuliskan laporan hasil observasi. Lalu bagaimana langkah-langkahnya? Kita ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan objek yang akan kamu amati. Kita mau mengamati apa? Apakah kita akan mengamati sebuah museum? Atau tempat wisata, atau tempat yang lainnya. Jadi yang pertama adalah tentukan objeknya. Yang kedua, susunlah jadwal observasi yang akan kamu lakukan. Observasinya dilakukan sendiri atau berkelompok. Nah, jika berkelompok, maka susunlah jadwal observasi, sesuaikan dengan jadwal teman. Yang ketiga, lakukan observasi terhadap objek tersebut dengan menyiapkan pertanyaan atau poin-poin pengamatan terlebih dahulu. Jika ingin mengobservasi museum negeri misalnya, apa yang akan kita tanyakan, apa yang akan kita amati, atau kita akan mengobservasi tempat prakerin. Apa pertanyaan yang akan kita sampaikan atau kita tanyakan kepada tempat prakerin kita? Jadi, menyiapkan pertanyaan. Ya, yang keempat, catatlah hasil observasi kamu. Bila memungkinkan, ambil foto dan video observasinya. Jadi, dicatat, kemudian didokumentasikan, ambil foto dan videonya sebagai bukti bahwa kamu telah melakukan observasi dan bagaimana hasil observasinya. Yang kelima, susunlah teks laporan hasil observasimu dengan memperhatikan ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Yang kelima tadi, susun teks laporan observasinya, LHO-nya ya, laporan hasil observasinya. Ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan tadi sudah kita pelajari ya, bagaimana isinya, strukturnya, dan kaidah kebahasaannya. Yang keenam, presentasikan teks laporan hasil observasimu di hadapan teman-temanmu. Presentasikan ya, presentasikan hasil laporan observasi. Yang ketujuh, berilah tanggapan berupa kritik dan saran terhadap teks laporan hasil observasi yang disajikan temanmu. Bagaimana biar laporan hasil observasinya baik, kita berikan tanggapan atau kritik dan saran. Dan yang terakhir adalah publikasikan teks laporan hasil observasimu. Apakah itu di majalah dinding, majalah sekolah, blog, atau media cetak, atau media sosial yang lainnya. Ya, jadi dipublikasikan teks laporan hasil observasi.
Itulah dia langkah-langkah menyusun laporan hasil observasi. Berakhirnya langkah-langkah menyusun laporan hasil observasi, maka berakhirlah materi kita di bab yang pertama kelas 10 SMK. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.